Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Selamat datang dan selamat menyaksikan talk show virtual dengan tema Apa Kata Mereka Soal Impres Moratorium Sawit. Acara ini digagas dan diselenggarakan oleh Sawit Watch. Perkenalkan, saya Vela Andapita dan saya akan mengajak Anda menyaksikan obrolan saya dengan salah satu aktor penting di sektor kelapa sawit, tidak lain tidak bukan adalah petani kelapa sawit. Nah, beliau sudah bersama saya di ruangan virtual ini, tapi sebelum memperkenalkan sosoknya, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang tentang apa yang akan kami diskusikan hari ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, pada 2018 lalu di bulan September tepatnya, Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit atau lebih dikenal dengan nama Impres Moratorium Sawit. Waktu itu kita seperti dibuai harapan gitu kepada pemerintah. Melalui kebijakan ini kita berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Namun demikian, 3 tahun berjalan, September ini impres tersebut akan berakhir masa berlakunya. Padahal, banyak yang menilai belum banyak perubahan atau perbaikan signifikan yang dilakukan pemerintah selama 3 tahun terakhir. Nah, mari kita kupas kritik ini dari sudut pandang petani kelapa sawit. Langsung saja kita sambut ada Bapak atau Bang Cion Alexander atau yang lebih ngetopnya dipanggil BCA nih, Bang Cion Alexander. Halo Bang Cion. Halo juga, Apa selamat kabar, sore. Bang? Kabar baik, puji Tuhan, Puji alhamdulillah. Tuhan, Baik. Alhamdulillah. Ini di Sanggau, Kalimantan Barat ya, Bang. Tampaknya cuaca cerah di sana nih. Ya, mulai masuk kemarau kayak dua satu dua hari ini. Iya. Sebelum kita mulai ngobrol, Bang Cion, silakan kalau misalnya Bang Cion mau memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih atas eh, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh kawan sawit Watt untuk berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2018 tentang moratorium sawit. Saya dipanggil nama lengkap Cion Alexander. Biasa kawan memanggil saya BCA, Bang Cion Alexander. Aktivitas saya juga aktif di pegiat CSO, anggota Sawit World, anggota AMAN, KPA juga, dan WALHI. Sebagai petani, saya kebetulan juga pernah menjadi pengurus koperasi. Saya juga pernah jadi pengawas koperasi di beberapa koperasi. Saya juga cukup aktif juga lama di CU, koperasi simpan pinjam, dan sekarang saya juga sebagai pendamping koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sanggau. Sudah berjalan tahun 2016 sampai 2021 ini. Itu ya, saya tinggal di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan saya petani plasma, pola kemitraan PTPN 13 Pirsus Parindu. Saya juga petani plasma, kebetulan ada coupling juga di salah satu perusahaan swasta, PT Mas, yang sekarang sudah take over juga di Kecamatan Kembayan, dan saya juga petani mandiri juga. Jadi ada petani plasma dan juga petani mandiri. Itu saya kira mungkin latar belakang singkat aktivitas saya dan kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih Bang Cion. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung ngobrol saja ya, Bang Cion. Salah satu poin yang ditekankan dalam Impres ini, sebagaimana juga disebutkan di judulnya gitu ya, Ya, adalah soal peningkatan produktivitas petani sawit, tentu saja. Nah, dari data yang saya dapat nih, Bang Cion, nanti mohon koreksi juga. Saat ini angka produktivitas petani sawit di Indonesia ada di kisaran 12-14 ton TBS per hektar per tahun, dan ini tergolong rendah. Banyak faktor penyebabnya, nanti mungkin Bang Cion bisa
ceritakan langsung juga seperti rantai supply yang terlalu panjang, kualitas dan asal bibit, akses pupuk yang sulit, minim modal, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau boleh cerita secara umum dulu nih Bang, sebelum nanti kita akan lebih detail lagi ngobrolnya. Secara umum dulu, selama 3 tahun Impres ini berjalan, apa yang Bang John rasakan sebagai petani sawit atas pelaksanaan kebijakan Impres moratorium sawit ini? Ya, pertama secara umum, kami secara umum sebagai petani ya, tidak tahu Impres tersebut, karena tidak pernah disosialisasi oleh perusahaan maupun oleh pihak koperasi, termasuk juga pihak pemerintah. 3 tahun ini rasa tidak pernah mendapatkan informasi tentang Impres ini. Itu yang pertama. Dan saya kebetulan dapat informasi ini, akses dan paham sedikit tentang Impres ini, kebetulan ada beberapa kali kegiatan yang didorong, difasilitasi oleh kawan-kawan CSO gitu. Misalnya berapa tahun yang lalu dari Elpagar kerjasama dengan kawan-kawan sawit pot dan para pihak termasuk pemerintah daerah dan Loka Karya yang dilaksanakan di Sanggau. Kemudian juga yang didorong juga oleh kan Walhi juga mengundang petani, masyarakat adat, koperasi dan pemerintah daerah dan CSO. Sehingga saya sebagai petani punya akses di pertemuan-pertemuan dengan CSO. Itu yang saya pahami tentang kebijakan Impres ini. Yang berikutnya, secara proses, secara implementasi, yaitu tadi seperti katakan bahwa yang seharusnya lebih proaktif dalam pelaksanaannya adalah pemerintah daerah dan perusahaan. Tetapi dalam yang saya sampaikan tadi, ya pemerintah daerah lebih banyak menunggu untuk mendorong implementasi ini. Ya, pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat ya, karena di Impres ini juga ada peraturan baru termasuk nomor 6 tahun 2019 berkaitan dengan perkebunan sawit berkelanjutan. Itu jelas mandat-mandat yang ditugaskan kepala dinas terkait bentuk aksi nasional gitu, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Tapi proses-proses itu juga tidak pernah disampaikan kepada kami, proses maupun kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi kami hanya mengetahui dari kawan CSO yang lebih berinisiatif untuk mendorong dan mengundang pihak terkait untuk mengawal Impres ini. Itu secara umum. Sehingga dalam pelaksanaan ya, dalam implementasi selama 3 tahun ini, ya banyak petani yang juga tidak tahu, banyak koperasi yang juga tidak tahu, sehingga mereka terima kondisi ini seadanya tadi. Jadi berjalan seolah-olah tidak ada kebijakan ini gitu. Tetapi ya kondisi di lapangan, kondisi di kebun, baik itu di koperasi maupun petani ya memang kita mengalami belum ada banyak kemajuan. Disampaikan tadi berkaitan dengan faktor-faktor terutama yang berkaitan dengan agenda peningkatan produktivitas untuk kebun petani, baik itu plasma maupun mandiri. Pertama, tadi saya sampaikan, kebetulan saya sebagai pelaku koperasi, sebagai pelaku koperasi, sebagai petani mandiri dan sebagai pendamping koperasi, banyak mendengar dan melihat langsung kondisi-kondisi tersebut. Disampaikan oleh kawan dari sawit watt itu tadi memang secara umum hampir sama kondisi-kondisi tersebut. Misalnya berkaitan dengan hubungan kemitraan misalnya. Ini kalau hubungan kemitraan kan pola satu manajemen ya. Satu manajemen ini pemahaman petani koperasi ya, seolah-olah waktu itu ada keterlibatan, dukungan dari perusahaan dan koperasi berkaitan dengan proses-proses pelaksanaan di tingkat kebun, berkaitan masalah kredit, peningkatan kapasitas dan segala macam. Tapi dalam pengalaman saya sebagai pengurus koperasi, karena pertama kali program revitalisasi, program PSM itu adalah di PTPN Parindo. Kebetulan saya pengurus koperasi waktu itu. Sehingga apa yang tadi disampaikan, apa yang dijanjikan telah berjalan jauh dari harapan, jauh dari kebijakan-kebijakan dan mandat-mandat yang ada.
Kalau lebih konkret misalnya berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kebun misalnya, yang pemahaman kita awal di pola PSM itu misalnya adalah ada keterlibatan, ada kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan koperasi. Tetapi setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ternyata koperasi petani itu hanya sebagai alat saja, sebagai objek saja gitu. Karena yang pelaku utama kata sepenuhnya di kebijakan itu ya seolah perusahaan punya hak penuh. Tadi berkaitan dengan pengelolaan lapangan, tidak melibatkan petani koperasi, misalnya dalam membuat RKO, rencana kerja itu tidak pernah dilibatkan sama sekali. Dalam perencanaan 3 bulanan, tahunan juga tidak pernah dilibatkan sama sekali. Kemudian masalah kredit misalnya. Kredit ya kita juga tidak tahu berapa kredit yang real itu. Yang antara yang dilakukan oleh yang dicairkan. Awalnya koperasi hanya sebagai alat untuk mengajukan ke pihak bank. Misalnya kami di Koperasi Rindu Sawit waktu itu kurang lebih 20 miliar. Dan setelah dapat dana 20 miliar tersebut untuk kurang lebih pelaksanaan 9 ribuan, hampir 1.000 hektar, tapi dalam pelaksanaan kami tidak tahu dana itu sudah berapa yang terrealisasi, berapa sisanya, dan sampai tahun sekarang sudah tahun ke-12, tahun tanam dan tahun 2010-2007, kami tidak mengetahui dan tidak pernah ada kejelasan tentang kredit kami sampai sekarang berapa yang konkret, berapa yang real itu. Itu yang pertama. Kemudian yang pola PSM sekarang sedang berjalan lebih parah lagi. Jadi kemarin waktu diskusi dengan kawan-kawan pengurus koperasi dan kita lihat ke lapangan, ternyata pertama kondisi kebun itu banyak yang tidak layak, tidak standar. Kebetulan saya juga petani di PT Mas juga. Kebun kami itu bukan kebun sawit, tapi hutan sawit. Bukan kebun sawit, tapi hutan sawit. Yang kedua, konversinya sampai tahun 2012-2021 sekarang juga belum ada kejelasan. Apakah sudah ada prakonversi, apakah sudah ada konversi, juga belum ada titik terang. Demikian juga kreditnya, berapa jumlahnya kredit sampai sekarang. Kemudian berkaitan dengan lahan. Ya lokasi kami kebetulan tumpang tindih, baru kami tahu bahwa lokasi plasma itu tumpang tindih dengan HP ya. Sehingga ini juga menjadi persoalan yang sampai sekarang apakah ke depan ada sertifikat atau tidak gitu. Jadi tumpang tindih HP, lokasi plasma itu diplot di lokasi HP. Kalau melihat dari aturan dan mandat itu sebenarnya pihak pemerintah daerah, khususnya BPN, harus segera melakukan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa-sengketa persoalan-persoalan tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan juga kemarin masalah HGU. HGU yang terkena itu secara umum ya, persoalan HGU yang dibebankan kepada lokasi plasma yang dimiliki oleh koperasi, Ternyata petani tidak tahu bahwa plasma yang dijatakan untuk koperasi itu ternyata dibebankan dengan HGU. Kalau dari awal mereka dijelaskan, mereka akan menolak. Tapi sampai sekarang mereka sangat merasa keberatan bahwa ternyata lokasi plasma yang untuk petani itu, untuk koperasi itu ternyata dibebani dengan HGU. Sehingga salah satu tuntutan petani kemarin adalah supaya HGU atas nama koperasi ini dialihkan menjadi sertifikat milik, atau mungkin yang sekarang dengan Perpres 86 mungkin lebih baik dengan sertifikat kolektif misalnya. Kemudian masalah dana talangan, ini juga secara umum banyak petani menolak dana talangan. Karena sudah berjalan sampai tahun ke-10, tahun ke-12, dana talangan itu berjalan terus. Yang itu katanya untuk memperbaiki kebun, untuk memperbaiki infrastruktur, tapi dalam proses pengajuan tanpa persetujuan dari pengurus koperasi. Contoh koperasi Kebun Pulau Lomor kemarin itu. Belum lagi koperasi-koperasi lain. Jadi itu saya kira persoalan-persoalan umum. Pertama, konversinya belum jelas. Kedua, juga kreditnya juga tidak jelas, diberikan dengan dana talangan yang terus-menerus membengkak. Kemudian kondisi infrastruktur. Kemudian hubungan belum lagi berkaitan dengan kapasitas peningkatan petani juga tidak pernah dilakukan pelatihan oleh perusahaan maupun oleh perusahaan. Tetapi yang
banyak dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM ya, yang banyak latihan untuk manajemen kebun segala macam. Tapi dari pihak perusahaan tidak pernah sama sekali. Berkaitan dengan kemampuan petani koperasi, berkaitan dengan produktivitas, misalnya masalah akses pupuk, saya kira juga tidak pernah kami rasakan pasti perusahaan melakukan pelatihan tentang budidaya tanaman. Perusahaan juga tidak pernah melakukan memberikan akses pengadaan pupuk gitu. Sehingga terpaksa ya kami petani membeli pupuk di luar dengan yang non subsidi dengan harga yang cukup tinggi. Akses pupuk subsidi juga sangat susah sekali sekarang bagi petani. Saya kira yang terakhir berkaitan dengan konflik lahan ya, konflik sengketa lahannya juga sekarang terjadi hampir, kalau boleh dikatakan, saya berani katakan 90% itu hubungan kemitraan di pola PSN itu rata-rata bermasalah. Gitu. Tadi saya lihat misalnya tadi berkaitan dengan lahan, kemudian masalah kondisi kebun, masalah kredit, kemudian masalah pola dan segala macam pelatihan. Kalau yang di data sawit itu mungkin tertata, tapi mungkin yang belum terdata mungkin lebih banyak lagi. Saya kira ini mungkin kira kondisi umum yang dirasakan kami sebagai petani mandiri, sebagai petani plasma, khususnya yang pola kemitraan dengan sebutan pola satu manajemen. Terima kasih, itu sementara. Baik, terima kasih Bang Cion, langsung lengkap sekali jawabannya. Karena langsung Mas Bang Cion paparkan juga gitu ya tentang bagaimana impres moratorium ini berjalan selama 3 tahun. Para petani tidak merasakan apa-apa, tetapi justru permasalahan-permasalahan yang sudah ada sejak puluhan belasan tahun itu tidak terselesaikan juga gitu ya. Jadi masalah tidak selesai, ini juga tidak ada perbaikan juga gitu. Nah, saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya, Bang Cion. Tadi meskipun Bang Cion sudah menceritakan bahwa bagaimana sebenarnya judulnya Impres ini ada menuntut peningkatan produktivitas gitu, tetapi di sisi lain pemerintah, perusahaan itu tidak ada upaya proaktif gitu untuk bisa mendukung petani untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Nah, tapi di luar ketidakadaan bantuan itu terasakah kira-kira beban ada dorongan untuk meningkatkan produktivitas petani itu tadi gitu tanpa ada bantuan apa-apa? Apakah memang terasa tekanan untuk meningkatkan produktivitas itu? Ya, ya itu tadi saya sampaikan bahwa dengan tidak adanya dukungan fasilitasi dari pihak perusahaan dan pemerintah, ya paling dari pemerintah daerah paling melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas koperasi ya. Tapi berkaitan dengan budidaya itu sangat minim sekali. Sehingga kami koperasi petani ya berupaya ya mencari jalan sendiri gitu, seolah-olah kayak ayam itu tidak ada induknya gitu. Membeli pupuk ya seharusnya itu peran koperasi, seharusnya peran pemerintah memfasilitasi, ya kami ya terpaksa membeli pupuk di pasar bebas yang dengan nilai yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, merawat kebun. Ya bagi petani yang paham dan apalagi dengan kondisi ya paling harga dengan ini karena faktor harga juga mempengaruhi ya. Dalam setahun terakhir ini harga ya cukup lumayan ya. Tapi sebelum setahun ke bawah itu banyak kebun yang terlantar, banyak kebun yang tidak terurus, jalannya tidak terurus, kebunnya tidak pernah dipupuk, kebunnya tidak pernah dipruning, sehingga akhirnya mereka melakukan secara sendiri-sendiri tanpa dilakukan bimbingan dan arahan dari pihak perusahaan dan petani, apalagi koperasi, sehingga ya bagi mungkin karena di Sanggau ini petaninya sudah mungkin masuk ke periode kedua ya. Sehingga banyak mungkin yang dulu mulai sadar lah, mulai apa pentingnya untuk berkebun ini, bagaimana pentingnya untuk meningkatkan produktivitas ini dengan betul-betul dengan kemampuan, dengan kesadaran sendiri gitu. Dan sekarang terakhir dengan harga sudah cukup lumayan, di Sanggau sudah menembus 2.600, 2.500 per kilo, tapi sehingga ini juga ya membantu petani lebih giat untuk membeli pupuk, lebih giat untuk merawat kebun, gitu. Sehingga, tapi sebelum itu banyak kebun yang tidak turus, banyak kebun yang tidak terkelola dengan baik, gitu. Oke, terima kasih Bang Cion. Tadi Bang Cion juga sempat mengungkit bagaimana memang tidak ada
pemerintah kemudian perusahaan tidak ada inisiatif untuk melakukan sosialisasi tentang impres ini. Bahkan Bang Cion sendiri termasuk yang cukup beruntung gitulah ya istilahnya karena aktif di koperasi kemudian ikut kegiatan-kegiatan dari CSO sehingga Iya. tahu setidaknya tentang impres ini. Nah, tapi kalau misalnya ingin bicara tentang bagaimana uh, orang-orang seperti Bang Cion ini gitu ya, yang aktif di koperasi, kemudian aktif ikut kegiatan CSO, untuk berusaha saling menguatkan teman-teman petani gitu. Jadi bagaimana petani sawit itu bisa saling saling mendukung, saling menguatkan di lapangan itu bisa cerita sedikit nggak kira-kira untuk konteksnya impres moratorium sawit ini? Ya, salah satu cara adalah ya kita berupaya melalui membangun komunikasi dengan kawan-kawan koperasi ya, lewat jalan ya itu tadi saya sebagai pendamping koperasi, saya mencoba menyampaikan informasi ini berkaitan dengan advokasi karena salah satu materi itu pendampingan telah berkaitan dengan kebijakan segala macam. Kita mendorong dan menyampaikan informasi ini dan ternyata memang ya tadi antara kenyataan dengan kondisi itu jauh sekali. Mereka juga tidak paham dan ya mereka juga sementara ini pada nunggu dan tetap perlu didorong, perlu dikawal. Ya. Memang ya mereka menjadi perlu kawan untuk diskusi, perlu kawan untuk menjadi penggerak itu. Sehingga masih perlu pendampingan lah. Apakah itu sebagai rekan kawan CSO juga penting ya untuk mendorong berkaitan dengan peningkatan produktivitas, berkaitan dengan advokasi. Jadi tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri. Memang penting perlu adanya organisasi, perlu adanya jaringan. Ini yang perlu kayaknya harus dilaksanakan dan harus dikuatkan ke depan. Selain hubungan dengan pemerintah, saya kira berkaitan dengan organisasi juga di tingkat pemerintah daerah kita belum melihat ya. Ada kalau di Impres nomor 6 ini tahun 2019 tentang perguruan sawit berkelanjutan, seharusnya kan dibentuk tim ya, tim di tingkat daerah. Bentuk tim di tingkat daerah yang melibatkan para pihak. Nah, ternyata sampai tahun ketiga ini kita belum pernah dilibatkan dalam bentuk tim tersebut. Misalnya tim yang melibatkan para pihak, misalnya organisasi petani, misalnya CSO, kemudian koperasi, kemudian pemerintah, perusahaan, belum pernah ada mekanisme, belum ada sistem yang terbangun di tingkat daerah untuk mendorong dan mengawal agenda-agenda ini baik tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Tapi inisiatif itu bisa katakan awal tadi memang pernah didorong oleh kawan CSO, tapi itu saya kira sebagai modal awal dan saya kira ini juga perlu didorong lagi ke depan oleh cara berkelanjutan dan secara konkret. Mungkin misalnya terbangunnya tim yang betul-betul di tingkat kabupaten, kemudian apakah dengan SK Bupati atau apa, mungkin perlu dibangun mekanisme kerja, siapa-siapa yang dilibatkan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Tapi intinya, sampai sekarang di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional belum terbentuk tim apalah nama, tim gugus tugas, apalah namanya yang di tingkat kabupaten itu belum pernah terbentuk dan belum pernah melibatkan petani operasi. Ya paling sudah pernah terbentuk ya gugus tugas reforma agraria atau tim PPL lah. Kebetulan saya di provinsi jadi anggota gugus tugas, kami 2 CSO, tapi khusus untuk penyelesaian konflik dan sengketa. Tingkat kabupaten, kebetulan saya juga 3 tahun terlibat di panitia pendampingan Lendipom, tapi juga proses-proses dan dorongan-dorongan itu juga belum maksimal gitu. Yang kita lakukan khusus berkaitan dengan impres moratorium berkaitan untuk penyelesaian proses mendorong penyelesaian sengketa itu juga belum maksimal. Memang timnya sudah terbentuk, tapi dalam pelaksanaan kita juga belum maksimal untuk mengawal dan mendorong proses-proses tersebut. Ya. Baik, Bang Cion. Lengkap sekali jawabannya, terima kasih. Saya ingin menanyakan pertanyaan intinya dari obrolan kita hari ini nih, Bang Cion. Jadi setelah apa yang Bang Cion ceritakan tadi, bahwa memang minim sosialisasi, kemudian masih banyak permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan, bahkan selama 3 tahun masa berlakunya moratorium ini gitu ya. Nah, sehingga menurut Bang Cion nih,
apakah sebaiknya kebijakan impres moratorium sawit ini perlu dilanjutkan? Jika iya atau tidak, apa alasannya? Silakan Bang Cion. Ya, bagi kami petani, impres ini perlu dilanjutkan karena ini salah satu instrumen, karena ini salah satu kebijakan, salah satu aturan yang cukup responsif ya, cukup baik kalau kita melihat dari substansi dan agenda-agendanya. Cuman itu tadi kita melihat belum terlaksana secara maksimal. Artinya impres ini perlu dilanjutkan, tapi dengan catatan memang perlu memperkuat konsolidasi di tingkat petani, perlu memperkuat jaringan baik petani maupun CSO, dan juga perlu mendorong inisiatif-inisiatif, proses-proses yang sudah dilakukan di tingkat daerah, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Karena saya melihat pemerintah daerah juga menunggu gitu. Sehingga saya kira intinya impres ini perlu dilanjutkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, agenda-agendanya cukup baik bagi petani, bagi masyarakat adat dan para pihak lainnya, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan. Gitu. Sehingga perlu dilanjutkan dengan pertimbangan dengan alasan-alasan tersebut, khususnya untuk perbaikan hubungan kemitraan, untuk peningkatan produktivitas, untuk penyelesaian sengketa atau konflik. Kemudian yang konkret sekarang baru realisasi, paling pelatihan, ada beasiswa untuk petani, anak-anak petani. Itu pun baru tahun terakhir ada informasi hasil lihat dari agenda-agenda tersebut. Saya kira itu intinya tetap lanjutkan dengan timbangan, dengan alasan bahwa kebijakan ini cukup baik, tapi memang pelaksanaan belum maksimal, perlu pengawalan lebih konkret di tingkat basis, tingkat jaringan, dan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Ya. Baik, sebenarnya Bang Cion sudah hampir menjawab pertanyaan terakhir saya gitu tentang kira-kira masukan apa yang bisa Bang Cion berikan kepada pemerintah. Tadi sudah sempat disebut sedikit tentang memperkuat konsolidasi tingkat petani, jaringan CSO, kemudian mendorong proses-proses yang berlangsung di daerah, provinsi, dan nasional, penyelesaian sengketa yang lebih konkret begitu ya. Saya ingin memberikan kesempatan Bang Cion sekali lagi gitu ya untuk kalau misalnya Bang Cion punya kesempatan nih untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang poin-poin apa saja yang harus dimasukkan ke dalam kebijakan impres ini supaya bisa lebih berpihak kepada petani sawit di Indonesia. Silakan Bang Cion. Ya, pertama di Sanggau kalau tidak salah sudah ada SK ya. Sudah ada SK Bupati tentang pelaksanaan moratorium ini. Itu juga pernah kami diskusikan dengan kawan Pagar dan mengundang kita juga dan jaringan. Sehingga ini mungkin perlu dikawal lagi SK tersebut. Misalnya kita berkaitan dengan siapa yang terlibat di tim tersebut, bagaimana mekanismenya, sistem kerjanya, baik di tingkat kabupaten maupun sampai tingkat basis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya perlu mendorong, perlu mengkonsolidasikan petani-petani yang ada di tingkat basis, sehingga usulan-usulan agenda, persoalan-persoalan ini menjadi konkret gitu. Sehingga kalau sudah dibentuk tim, jadi kita dengan pemerintah daerah, jadi bicara sudah ada data, sudah ada fakta untuk mendorong penyelesaian ini, untuk mendorong pengawalan ini. Sehingga saya kira ada dua level ya, level di pemerintah daerah, khususnya kabupaten, itu mendorong mengawal SK moratorium ini yang sudah dibentuk oleh Bupati Sanggau. Yang kedua, ya CSO, organisasi tani, koperasi, dan para pihak tentu perlu mengkonsolidasikan diri untuk mendorong dan mengawal agenda-agenda impres ini, dan juga impres nomor 8 tentang moratorium dan perkebunan sawit berkelanjutan. Saya kira modal sosial sudah cukup banyak dilakukan, sehingga kita perlu menindaklanjuti bersama kawan-kawan baik di jaringan di nasional, lokal, dan di lokal dan di nasional. Amin, amin. Terima kasih Bang Cion. Semoga harapan-harapan Bang Cion tadi bisa didengar lebih banyak orang, terutama oleh pemerintah, sehingga lebih banyak pula yang peduli pada para petani sawit di Indonesia. Dan mari kita tunggu
pemerintah untuk memperpanjang masa berlaku dari kebijakan impres moratorium sawit ini, begitu ya Bang Cion ya harapannya ya? Ya, begitu harapan kami dan semoga harapan ini bisa menjadi konkret dan menjadi aksi bersama. Ada aksi daerah, aksi nasional bisa lebih konkret lagi. Semoga, amin. Terima kasih sekali lagi Bang Cion, jawabannya menarik sekali, luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman Sawit Watch yang sudah mengadakan diskusi penting ini. Sekali lagi saya berharap akan lebih banyak orang yang mendengar pesan dari Bang Cion dan lebih peduli pada para petani sawit di Indonesia. Dan mari bersama-sama kita mewujudkan industri sawit di Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Saya kira sudah cukup sampai di sini obrolan kita, Bang Cion. Terima kasih. Saya pamit, undur diri dulu. Wassalamualaikum, salam sejahtera, sehat selalu, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bang Cion. Terima kasih semua.